Nah, sebelum kita memulai acara kita, jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke? Sip. Sebelum kita mulai ibadah, kita awali ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, kita tundukkan mata, kita tutup. Selamat pagi ya Bapa yang ada di surga. Terima kasih kami ucapkan pada pagi hari ini ya Bapa, karena kasih karuniamu, karena Engkau masih memberkati kami dari semalam tidur kami, sehingga kami dapat bangun pagi ini dalam keadaan sehat dengan kekuatan yang baru. Ya Bapa, kami juga berterima kasih karena berkat yang Kau berikan, kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kami juga memohon berkat-Mu untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya menumbuhkan iman di dalam hati kami. Ya Bapa, kami manusia yang berdosa, terlebih dahulu hapuskan dosa-dosa kami, agar kasih karunia yang Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Amin. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Firman-Mu beri kabar
Adik-adik yang saya cintai, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas anugerah daripadamu ya Bapa, di mana Tuhan telah pelihara badan dan jiwa kami selama 1 minggu yang lalu hingga pada saat ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan hati kami menerima akan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada adik-adik kami yang kami cintai. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan pertemuan kami pada pagi hari ini membawa semangat yang baru, memberikan kehidupan yang baru, agar kami adalah pengikut Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau bersama dengan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini saya melihat dari wajah adik-adik yang manis, menunjukkan ada sukacita yang begitu dalam, yang begitu ditunjukkan pada pagi hari ini. Kenapa kita bersukacita? Karena Tuhan telah memberikan yang baik kepada kita. Lalu, adik-adik, bagaimana kita mengetahuinya sukacita itu? Karena hari ini kita, di pagi hari ini, kita dapat bangun dengan udara yang segar dan badan yang sehat. Saya lihat itu di adik-adik, wajahnya berseri-seri dan menunjukkan keceriaan pada pagi hari ini. Itulah kelihatannya dari wajah adik-adik yang manis yang telah ditunjukkan pada pagi hari ini. Namun, ngomong-ngomong, adik-adik sudah sikat gigi atau mandi belum? Bagi yang belum mandi ya. Jangan lupa, nanti kalau mandi harus sikat gigi. Itu gigi harus dibersihkan. Harus sisa-sisa makanan itu tidak ada, bersih. Sebaiknya memang di malam hari itu gigi harus dibersihkan. Harus dibuat demikian agar kamu bisa enak di malam hari di istirahat kamu di pembaringan. Nah, ternyata semua sudah sikat gigi ya. Nah, saya senang sekali melihat adik-adik karena sudah menunjukkan keceriaan wajahnya pada pagi hari ini di hari Minggu yang kudus ini. Itulah yang kita harapkan, kita dapat bertemu lagi seraya mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Adik-adik yang baik, tentu sebelum firman Tuhan kita bacakan, ada baiknya adik-adik mengajak kakaknya maupun adiknya untuk berkumpul bersama-sama agar kita sama-sama mendengarkan firman ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari buku Mazmur pasal yang ke-91, dimulai ayat 1
sampai dengan ayat 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pernahkah kamu di dalam hidup ini merasakan bahwa kamu itu tidak melakukan yang kamu lakukan bila mana orang tua memberikan pesan kepada kamu? Artinya kamu melanggar kalau misalnya perintah dari orang tua, anakku, kamu ini harusnya begini, tetapi kamu langgar. Pernah nggak kamu lakukan itu? Tentu pernah ya. Ya, sebagai anak, saya juga tidak menyalahkan itu. Perintah itu pernah dilakukan oleh adik-adik semua. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, seperti yang dikatakan tadi, bahwa perlindunganku dan kubu pertahananku. Kalau bicara perlindungan, berarti kita itu dalam situasi yang gawat, perlu dijaga, perlu diawasin, perlu diayomin agar kita itu dapat melaksanakan itu dengan baik. Kenapa? Ya, namanya juga yang dilakukan itu bisa salah. Bisa jadi itu yang dapat dilanggar oleh siapapun anaknya. Tetapi firman Tuhan mengatakan gini, supaya kita mempunyai suatu sarana yang benar, satu ucapan yang baik, satu rangkaian perbuatan yang baik. Apa itu? Tentu perlu dikatakan sini, inilah perlindungan di dalam kehidupan kita. Perlindungan kepada adik-adik semua. Perlu diayomin, perlu diawasin, perlu dijaga supaya dia dapat jalan yang benar. Ini semuanya adalah suatu ajaran bagaimana orang tua itu memberikan pengajaran kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya itu baik, tidak berbuat kesalahan, tidak berbuat yang tidak baik, baik kepada kakaknya, baik kepada adik-adiknya, maupun kepada orang tuanya. Inilah perlindungan yang perlu dikatakan tadi. Selanjutnya itu adalah kubu pertahanan. Kalau kubu itu pertahanan, perlu itu dipertahankan. Contohnya sekarang ini, kita sudah hampir 6 bulan diributkan masalah pandemi COVID-19. Semua itu mulai dari dunia mana saja yang bergejolak itu COVID-19. Sekarang di Indonesia COVID-19 boleh dikatakan ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang jingga. Semua mempunyai klasifikasi. Ini menunjukkan keadaan situasi dari suatu daerah yang kena pandemi. Ini semua menunjukkan bahwa kejadian itu nyata terjadi. Bagaimana kita umat manusia saling menjaga. Nah, inilah salah satu kubu pertahanan kita, bagaimana kita tidak terkena akan pandemi seperti demikian. Makanya ada dikatakan
ada jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Semuanya ini untuk mempertahankan bahwa kesehatan kita lebih terjamin, agar kita tidak mendapatkan atau boleh dikatakan pandemi itu akan terjadi di tempat kita. Kita berusaha menghindari itu dengan mempertahankan tubuh kita supaya kita bebas dari pandemi COVID-19. Adik-adik, inilah salah satu bentuk daripada kekuasaan oleh Allah kepada manusia, bagaimana manusia itu dapat diselamatkan, dapat dijauhkan dari segala mara bahaya. Tentu tidak semuanya dapat dilakukan, hanya yang perlu dalam hal ini saya sampaikan, yaitu pertama, berdoa. Yang kedua, bagaimana itu kita lakukan supaya semua tidak terjadi, yaitu kita melakukan puji-pujian dengan bernyanyi, dengan mazmur Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana umat manusia itu, ciptaan Tuhan itu merasakan kebahagiaan. Tentu dia mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Adik-adik, yang pertama tadi berdoa. Berdoa kita, apa yang kita lakukan? Berdoa artinya komunikasi manusia dengan Allah, komunikasi kita dengan Sang Pencipta, agar kita umat manusia diberikan keselamatan, diberikan kekuatan. Bila mana kita diberikan kekuatan, kesehatan jasmani, maka dengan sendirinya kesehatan rohani kita dapat bertumbuh. Itu berdoa. Lalu sebagai anak-anak Kristus, apa lagi? Ya, tentu bernyanyi, memasmurkan nama Tuhan, memberikan suatu puji-pujian bahwa Tuhan telah melepaskan kita dari segala mara bahaya. Tentu pujian kita yaitu bagaimana kita dapat menghindari dari segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Bernyanyilah kita dengan bersukaria, dan bernyanyilah kita dengan hati yang gembira, karena itu adalah obat yang mujarab di dalam segala kegiatan kita. Kalau itu obat, tentu memberikan kesembuhan, kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik, segala sesuatu ciptaan Tuhan, manusia sewajibnya mengucapkan syukur dan terima kasih. Kenapa? Karena Allah menciptakan supaya manusia itu menikmati apa yang diciptakan oleh Allah, sehingga anak-anak, adik-adik juga bisa mengucapkan itu, bersyukur. Apa yang kamu syukurin? Ya, bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kamu diberikan napas kehidupan oleh Tuhan. Bangun pagi, kamu menerima udara yang segar, bisa memulai aktivitas kamu pada pagi hari ini, mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini semuanya sumber kehidupan itu. Berterima kasih kepada Tuhan, mengucapkan rasa syukur kita, karena inilah yang sebagai sumber kehidupan dari kita manusia. Dari nas tadi jelaslah bahwa kita di sini menunjukkan manusia ciptanya biar hidup aman. Kalau kita hidup aman, tentu tidak ada yang mengganggu. Kalau kita tidak ada yang mengganggu, karena itulah tujuan kehidupan kita. Hiduplah penuh dengan aman,
karena kita tetap memuji nama Tuhan. Adik-adikku yang manis, adik-adik sekolah minggu, tentu sebagai anak-anak kami memberikan satu saran agar di dalam kegiatan kehidupan pada saat ini, situasi pandemi Corona-19, tetap kamu bersyukur kepada Tuhan, tetap kamu di dalam rumah tangga bersama ayah dan ibu, adik dan kakak sama-sama memuliakan nama Tuhan, karena inilah sumber kehidupan kita yang hakiki, yang sebenarnya, karena kita dapat bersama-sama hidup bersama-sama di dalam rumah keluarga kita memberikan masing-masing kehidupan kita. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kami mengharapkan bahwa kamu mempunyai komitmen di dalam kehidupan sebagai anak-anak sekolah minggu, yaitu komitmen kamu adalah, aku mau jadi anak sekolah minggu karena aku bersikap jujur. Aku mau jadi anak yang rajin ke sekolah minggu. Dan yang ketiga, aku mau jadi anak yang selalu patuh terhadap orang tua. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik yang manis, inilah perintah yang tidak bisa diabaikan kepada kamu. Menjadi anak-anak yang baik, yang patuh terhadap orang tua, karena itulah sumber kehidupan bagi kamu saat ini, besok, dan untuk di hari yang akan datang. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kepada kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan terpujilah Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan penebus dosa kita. Kiranya kasih Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur terima kasih Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Tuhan telah memberkati kami di dalam kebaktian pada minggu hari ini. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman itu menjadi penerangan di dalam kehidupan kami, memberikan suatu keterangan yang lebih baik juga dalam kehidupan kami di hari-hari akan datang. Karena firman itu adalah hidup yang memberikan jalan kedamaian. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan telah memberikan kekuatan serta kesehatan. Bapa di surga, walaupun kami selama 6 bulan ini mengikuti kebaktian streaming yang dilangsungkan di rumah kami, Bapa, semuanya itu tidak mempengaruhi akan kekurangan iman dan kepercayaan kami kepadamu, tetapi kami tambah menebal iman percaya kami kepadamu, ya Bapa, karena kami setiap minggu dapat mendengarkan firman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan, apa yang telah disampaikan guru-guru sekolah minggu kepada anak-anak kami, anak sekolah minggu, agar mereka menjadi anak yang dapat bertumbuh dan berkembang di kemudian hari, anak yang takut akan Tuhan, yang selalu berkata jujur, yang selalu rajin datang ke sekolah minggu, dan patuh terhadap orang tua. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu yang saat ini Tuhan akan mulai mengikuti sekolah walaupun itu secara daring, ya Bapa. Biarlah Engkau pimpin orang tua maupun guru-gurunya Tuhan. Biarlah Engkau juga memimpin kami anak-anak sekolah minggu, agar kami dapat mengikuti segala pelajaran yang telah disampaikan guru melalui diri ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami berdoa Tuhan penuh dengan keampunan kepadamu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat Bapa.
Biarlah Engkau memberikan pengampunan itu, agar segala berkat yang Kau berikan bagi kami tidak menjadi penghalang, adalah bagian dari kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Diberikan sama kakak-kakak sekolah minggu seperti minggu yang lalu, ada print-printan yang akan diberikan. Nah, di printan itu ada gambar nih, gambar gereja, tapi masih putus-putus garisnya. Nah, tugas adik-adik adalah menyambung garis-garis putus itu supaya menjadi bangunan, menjadi gereja yang komplit. Nah, setelah itu diberi warna yang cantik ya, semuanya di blok, oke? Nah, ngumpulinnya gimana sih Kak?
ngumpulinnya caranya kita foto beserta yang menggambar beserta kamu, lalu kemudian dikirim ke WA kakak-kakak sekolah itu atau ke grup WA. Dikumpulkannya itu hari Kamis tanggal 10 September 2020. Jangan lupa. Jangan lupa. Selamat hari